Habibur Rahman adalah politisi Partai Gerindra yang sangat militan. Militansi seorang Habibur Rahman tidak perlu diragukan lagi. Ia ingin memastikan Partai Gerindra dengan arah politik dan kebijakannya berada di hati rakyat, khususnya di bidang yang ia geluti, yaitu penegakan hukum. Dalam konteks ini, Partai Gerindra adalah partai yang ingin memastikan seluruh regulasi yang ada di dalam sistem hukum dan politik di tanah air kita dapat menolong rakyat dan masyarakat menikmati keadilan yang harusnya merupakan bagian dari kerja-kerja politik di mana ia menjadi bagian dari partai politik Gerindra. Jauh sebelum Prabowo Subianto menjadi presiden, seorang Habibur Rahman juga dikenal sebagai seorang loyalis Prabowo yang sangat teruji. Ketika Prabowo menjadi presiden, lagi-lagi Habibur Rahman juga menunjukkan loyalitasnya. Sebagai mitra pemerintah, ketika ia menjadi Ketua Komisi 3 DPR RI sebagai komisi yang membidangi penegakan hukum, ia adalah mitra pemerintah yang ingin menolong pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik, khususnya di bidang penegakan hukum. Saya ingin menjadikan diskusi terkait dengan tokoh Habibur Rahman itu sebagai titik masuk untuk kita mencermati pernyataan seorang Habibur Rahman yang sangat berani ketika ia menilai dan mengevaluasi Mahfud MD sebagai orang gagal. Atau dengan kata lain, Mahfud MD adalah manusia gagal. Bagaimana kita mempertajam pandangan Habibur Rahman yang sangat berani ini untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Habibur Rahman menggoyang kemapanan seorang yang bernama Mahfud MD yang selama ini sudah terlanjur diberikan status sebagai guru yang menjadi referensi ketika kita diskusi di seputar hukum, politik, dan ketatanegaraan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pernyataan keras yang dibuat oleh seorang Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra, ketika ia menilai dan mengevaluasi seorang Mahfud MD sebagai orang gagal atau manusia gagal adalah sebuah cara Habibur Rahman untuk membuat publik kita memiliki alternatif berpikir pada seorang yang bernama Mahfud MD. Selama ini Mahfud MD sudah terlanjur diposisikan sebagai salah satu referensi dalam percakapan dan pembicaraan terkait dengan bidang hukum, politik, dan ketatanegaraan. Karena memang Mahfud MD adalah seorang guru besar di bidang hukum dan ketatanegaraan. Karena itu banyak orang kemudian menjadikan seorang Mahfud MD sebagai otoritas dan referensi untuk membicarakan hal-hal terkait dengan bidang yang digelutinya. Bahkan tidak jarang orang-orang kemudian menjadikan Mahfud MD sebagai referensi satu-satunya tanpa pernah melihat bahwa ada catatan-catatan kritis yang bisa kita berikan pada orang yang bernama Mahfud MD. Disinilah Habibur Rahman harus ditempatkan, bahwa pernyataan Habibur Rahman ketika menyebut Mahfud MD sebagai orang gagal, atau saya sebut dengan kata lain manusia gagal, itu adalah sebuah cara dari Habibur Rahman untuk menggoyang kemapanan wacana berpikir kita yang selalu menempatkan Mahfud MD sebagai referensi dalam percakapan terkait dengan bidang hukum, politik, dan demokrasi termasuk ketatanegaraan di tanah air kita. Seorang Habibur Rahman ingin mendudukkan secara kritis, apalagi konteks dari percakapan seorang Habibur Rahman adalah ketika Komisi 3 DPR RI di bidang hukum itu menerima beberapa elemen masyarakat untuk mengadukan berbagai macam persoalan di seputar penegakan hukum. Dan
Dalam konteks itu, elemen masyarakat itu kemudian menjadikan seorang yang bernama Profesor Mahfud MD sebagai referensi untuk menilai bahwa pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang lemah terkait dengan isu penegakan hukum. Mengapa? Karena menurut Mahfud MD, Prabowo telah membuka celah kelemahan itu ketika dalam sebuah forum ia mengatakan akan mengampuni para koruptor. Ia ingin memastikan para koruptor dapat terbebas dari sangkaan hukum yang diarahkan kepadanya, bahkan diberikan pengampunan. Dan karena itu, ketika mereka para koruptor mengembalikan uang itu, maka pengampunan atau permohonan maaf akan diberikan negara kepada orang-orang yang dianggap telah merugikan keuangan negara. Apa yang dikatakan oleh Prabowo ini kemudian menjadi kontroversi dalam ruang publik kita. Termasuk itu kemudian dijadikan komoditas politik dan narasi yang dikembangkan oleh seorang Mahfud MD, bahwa pemerintahan di masa Prabowo Subianto itu juga menunjukkan kelemahan dalam persoalan penegakan hukum. Ketika elemen masyarakat itu menjadikan seorang Mahfud MD sebagai referensi terkait dengan isu di seputar penegakan hukum, dalam konteks itulah Habibur Rahman kemudian sebagai seorang politisi Gerindra yang sangat militan mengajukan kalimat dan menunjukkan kritik tajamnya terhadap Mahfud MD. Mengapa menjadikan Mahfud MD sebagai referensi kalau ia tidak paham pada apa yang dipikirkan oleh seorang Prabowo? Kalau Prabowo yang dikutip oleh seorang Mahfud MD itu tidak utuh. Karena itu seorang Habibur Rahman kemudian mengatakan, mengapa kita menyebut Mahfud MD kalau ia adalah orang gagal, kalau ia adalah manusia gagal. Inilah cara Habibur Rahman mempertanyakan kemapanan orang yang selalu memposisikan Mahfud MD sebagai referensi satu-satunya, otoritas satu-satunya, tanpa ada pembanding dalam rangka kita bicara tentang penegakan hukum. Bahkan sangat keliru rasanya kalau Mahfud MD kemudian menilai bahwa pemerintahan Prabowo itu adalah pemerintahan yang lemah dalam penegakan hukum. Mungkin konteks percakapannya akan semakin utuh ketika kita menempatkan apa yang dikatakan oleh Habibur Rahman ketika kemarin seorang Prabowo sebagai presiden dalam forum Musrenbangnas dan penetapan rencana pembangunan jangka menengah nasional, ia sudah mengatakan bagaimana ia keberatan ketika hakim memvonis seorang koruptor ratusan miliar yang bernama Harvey Muiz hanya 6,5 tahun. Ia bahkan sudah mengatakan harusnya divonis 50 tahun penjara. Itu adalah sikap tegas seorang Presiden Prabowo Subianto bahwa ia tidak main-main dan pemerintah tidak dapat dilemahkan terkait dengan penegakan hukum. Dan ia ingin konsisten berada di garda depan bahwa korupsi itu adalah penyakit masyarakat. Bahkan masyarakat kita, bangsa kita sudah ada di titik emergensi yang sangat mendasar terkait dengan isu di seputar korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan membuat rakyat mengalami penderitaan akibat keuangan negara yang seharusnya diberikan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat itu kemudian dikemplang oleh mereka yang melakukan kejahatan yang harus kita katakan sebagai kejahatan kemanusiaan. Teman-teman, dalam konteks itulah seorang Habibur Rahman yang militan dan berani untuk berada bersama pemerintah, membela kepentingan pemerintah, dan ingin memastikan bahwa pemerintah tidak lemah terkait dengan isu di seputar penegakan hukum. Dan karena itu wajar selama ini kita kenal seorang Mahfud MD, guru kecurigaan yang menolong kita kritis, tetapi karena perspektif yang dikembangkannya itu adalah perspektif tunggal yang hanya kritis tetapi tidak mengapresiasi. Itu yang saya katakan dalam beberapa channel saya sebagai guru kecurigaan yang nyinyir, yang tidak menolong kita untuk menemukan realitas yang sebenarnya, memahami realitas yang sebenarnya, dan membuat kita teredukasi dari catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Mahfud MD. Kita hanya mendengar celotehan yang nyinyir yang membuat kita mungkin dapat bersama dengan seorang Habibur Rahman untuk memberikan evaluasi kepada Mahfud MD sebagai orang gagal atau bahkan manusia gagal.
Kiranya kita akan melihat bagaimana perubahan pemikiran seorang Mahfud MD ketika ada kritik tajam dari Habibur Rahman bahwa Anda adalah seorang yang gagal atau manusia gagal.